بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita alhamdulillah bisa kembali lagi bertatap muka di majelis ilmu ini di salah satu miniatur surga yang ada di dunia ini. Nah, jadi kalau kita ingin tahu tentang miniatur surga di bumi ini, salah satunya adalah majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah memilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin yang mereka itu bertebaran di mana-mana. Ada yang duduk bermajelis ilmu di masjid yang lain dan ada juga yang duduk bermajelis ilmu di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, An-Nabiyul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah saya akan melanjutkan kembali materi tentang doa, cabang iman yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ad-du'a. Nah, ada beberapa kaidah yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada di antara hambaku yang bertanya tentangku, katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Yang dimaksud dengan dekat artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi di atas permukaan bumi ini dan apapun yang terjadi di langit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat mengistijabahkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mengistijabahkan doa-doa hambaku kalau dia berdoa. Kalau enggak berdoa, gimana Allah mau istijabahkan? Ya, intinya berdoa aja. Berdoa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian telah berkata, telah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum." Niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengistijabahkan doa-doa kalian. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lus syart wa jawabuhu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita untuk berdoa, Allah menjanjikan untuk diistijabahkan doa-doa kita. Nah, ini merupakan salah satu paket, ya. Kita doa, Allah pasti akan istijabahkan doa-doa kita. Ini Masya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan, dan Allah Subhanahu wa taala innahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Allah sudah berjanji. Apa janjinya? Hambaku berdoa, maka akan aku istijabahkan. Hambaku tidak berdoa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan. Kemudian di antara dalil yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang nabi-nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari kobaran api yang ingin membakar beliau. Kemudian doa Nabi Ayyub yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kegelapan, 3 kegelapan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan ikan paus yang menelan
Nabi Yunus ketika itu. Dan juga ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita doa saja, diistijabahkan atau tidak diistijabahkan, itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Tapi sebagaimana yang kita tahu dalam dunia persenjataan, ya, ada orang, ya, kalau misalnya kita serahkan senjata, ini senjata, Anda tahu apa ini? Contoh misalnya, ya, bukan artinya saya ahli senjata, saya ingin memberikan contoh. Ini ada pistol, silahkan Anda ambil. Tidak semua orang bisa menggunakan pistol. Atau misalnya ini AK-47. Orang yang pertama kali menggunakan AK-47 dan tidak tahu bagaimana cara pakainya, begitu dia pakai pertama kali, dia akan tergeser ke belakang. Atau misalnya dia itu tembaknya lurus, tapi kenapa terbangnya ke atas? Karena tidak ada ilmu menggunakan senjata. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan senjata. Apa senjata kita? Doa. Nah, pertanyaannya, kenapa ada doa itu yang mustajab dan kenapa ada doa itu yang tidak mustajab walaupun sudah puluhan tahun kita panjatkan? Itu artinya apa? Ada di antara kaum mukmin, ada di antara kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana menggunakan senjata itu dengan benar. Kalau dia menggunakan senjata itu dengan benar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, niscaya 100% Allah akan mengistijabahkan doa dia. Jadi kita harus tahu pakai senjata. Dan uniknya, Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang teknik menggunakan senjata atau teknik supaya doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak kecil. Ya, dalam bahasa lain, seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pesan, anak kecil aja bisa doanya diistijabahkan, masa kalian orang besar nggak bisa? Ya. Jadi seolah-olah Rasul ingin menyampaikan pesan seperti itu, yaitu kisah tentang dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas itu adalah pamannya Rasul. Jadi Abbas itu adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi terpaut umurnya sangat jauh antara Rasul dan Abbas. Karena Abbas itu lebih muda dibandingkan Abdullah. Abdullah itu ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu lebih muda. Kalau misalnya Hamzah itu hampir sebaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bedanya setahun 2 tahun. Tapi secara nasab, secara kekeluargaan, Hamzah itu adalah pamannya Rasul. Abbas pamannya Rasul. Ya, makanya pautannya sangat jauh. Ketika itu umur Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih 55 tahun. Lebih 55 tahun. Jadi dialognya antara seorang nabi yang umurnya lebih 55 tahun dengan salah seorang anak kecil yang umurnya ketika itu kisaran antara 10 atau 11 tahun, yaitu Abdullah bin Abbas. Biasanya orang yang berada di umur 50 tahun nggak nyambung ngomong dengan anak kecil. Kenapa? Beda zaman. Makanya ada satu anekdot yang mengatakan pendidikan kita sekarang ini adalah pendidikan yang gurunya itu hidup di zaman 70-an atau di zaman 80-an, berbicara dengan anak-anak yang lahirnya itu tahun 2000-an. Itu biasa nggak nyambung. Ya. Kenapa? Karena zaman dulu kita zaman misalnya zaman perangko, ya, zaman amplop, surat menyurat, PO Box. Ya. Tapi kalau dengan anak sekarang itu bahasanya bukan lagi perangko, bahasanya apa? Bahasanya Instagram, Twitter. Itu kira-kira paham nggak itu? Follow, ya, fallback. Itu orang-orang yang biasanya, ya, yang umurnya itu di atas 50 tahun itu nggak nyambung lagi, kecuali mereka belajar. Tapi kalau misalnya anak-anak yang milenial, ya kita katakan perangko, mereka nggak tahu perangko. Ya. Mereka nggak ngerti masalah itu. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bagaimana supaya sinkron.
ya, antara orang yang berumur 50 tahun ke atas berbicara dengan anak yang umurnya itu 10 atau 11 tahun. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya, yaitu dialog antara beliau dengan Abdullah bin Abbas. Nah, dialog ini ternyata menjadi bekal yang sangat luar biasa oleh Abdullah bin Abbas. Bekal yang sangat luar biasa. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang saya yakin sebagian besar dari kita pernah mendengar hadis ini. Tapi mungkin ketika memahami hadis ini tidak memahami secara baik. Saya mencoba untuk memahamkan hadis ini kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggunakan senjata, bagaimana kita menggunakan doa itu sehingga akan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Abdullah bin Abbas senang bukan kepalang. Nah, beliau mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulunya itu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan beliau. Ya, entah itu keledai atau kuda atau unta. Intinya Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu, orang yang pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa senang bukan kepalang. Bayangkan Rasul ya yang membonceng sahabat, senang luar biasa. Di antara yang pernah dibonceng oleh Rasul, di antaranya Muaz bin Jabal, ya, Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, saya pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian beliau berkata kepada saya. Apa perkataan beliau? Ya ghulam. Ya ghulam, wahai anakku. Walaupun beliau itu adalah sepupunya Rasul, tapi beliau mengatakan ya gulam karena memang posisinya secara umur memang kecil. Ya, satu umurnya 55 tahun yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi lawan bicaranya adalah anak umur 10 atau 11 tahun yaitu Abdullah bin Abbas. Ya gulam, wahai anakku. Inni uallimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu beberapa kalimat, beberapa ilmu, beberapa informasi. Apa informasinya? Ternyata informasinya itu kalau kita kerjakan secara beruntun, kalau kita kerjakan secara berurutan, itu akan menghasilkan doa yang mustajab. Apa itu? Jadi yang pertama Rasul mengatakan, ya gulam inni uallimuka kalimat. Wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa ilmu. Supaya Abdullah bin Abbas itu fokus. Ini penting. Ini pesan yang sangat penting. Maka dengarkan baik-baik. Apa pesannya? Yang pertama adalah ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Ini kunci pertama sebenarnya. Kunci pertama ketika kita berdoa adalah ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Maksudnya apa? Jagalah Allah, ihfadillah, jagalah Allah. Apakah Allah perlu dijaga? Apakah Allah Subhanahu wa taala perlu dikawal? Jawabannya tidak. Karena Allahul Qawi, Allahul Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Tidak butuh pertolongan dan tidak butuh penjagaan. Tapi yang dimaksud di sini ihfadillah artinya jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian itu masuk ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kalian meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya dua, kerjakan perintah Allah dan jangan sampai terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini adalah kunci yang pertama. Kunci yang pertama supaya kita diistijabahkan doanya adalah kita mampu untuk meninggalkan dosa sedikit demi sedikit, atau kita menanggalkan dosa sedikit demi sedikit, atau kita bisa mengurangi frekuensi doa sedikit demi sedikit. Bukan doa, mengurangi frekuensi dosa sedikit demi sedikit. Jadi dosa kita kurangi, kadarnya kita kurangi. Kalau seandainya dosa kita itu kita kasih persen misalnya, dosa kita itu ada 50%, kita turunkan sedikit jadi 40%.
Kemudian kita berusaha lagi untuk kita turunkan menjadi 30%, menjadi 20%, menjadi 10%, menjadi 5%. Ketika kita sudah menurunkan kadar dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak dosa-dosa kita, masih memutuskan tali silaturahim, tidak berbakti kepada kedua orang tua, masih memakan hal yang riba, nggak akan diistijabahkan doanya. Tapi kalau misalnya kita turunkan frekuensi dosa-dosa kita sedikit dengan kita beristighfar, kita kikis dosa kita dengan istighfar, kemudian kita kikis dosa kita dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Setelah kita kikis dan kita merasa bahwa dosa kita itu sudah berkurang, maka disitulah kemungkinan doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya seandainya kita kok sudah 10 tahun saya berdoa dengan doa ini, tapi kenapa tidak diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, coba cek. Kita pernah berbuat dosa enggak? Kalau pernah berbuat dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu apa dosanya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang kedua adalah ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Kita percaya bahwa doa kita itu tidak sia-sia. Doa kita itu pasti akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuncinya adalah yakin. Yang pertama, kita kikis dosa. Langkah yang pertama, kikis dosa. Kita hilangkan dosa. Kita hancur leburkan dosa sedikit demi sedikit. Dan tentunya dosa kita itu tidak pernah nol, ya. Dosa kita tidak pernah nol. Artinya gini, kalau kita mencoba untuk bertaubat, kita mencoba untuk beristighfar, kita mencoba untuk banyak memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan muncul lagi, tapi ya jangan banyak sekali. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Bukan hanya berdosa, banyak dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita pasti berbuat dosa. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa Allah lenyapkan dosa-dosa kita? Bertaubat. Kapan bertaubatnya? Setiap hari. Taubat setiap hari. Kapan bertaubatnya? Ya setiap hari. Makanya apa fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Beristighfar. Kapan beristighfar? 100 kali atau 70 kali di pagi hari dan 70 atau 100 kali di sore hari. Itu harus kita lazimkan. Enggak sempat. Kenapa? Sibuk. Kenapa? Itu jam-jam pulang dari kantor. Mudah. Istighfar 100 kali itu membutuhkan berapa menit? Enggak sampai 7 menit. Ya, jadi bagaimana caranya? Ketika pulang dari kantor, ya, kita fingerprint, kemudian kita pulang, kita naik sepeda motor atau kita naik mobil. Sambil di mobil atau sambil kita naik sepeda motor, kita istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, kita istighfar dari Simpang 5 itu bundaran Simpang 5 itu sampai misalnya kita menuju ke Simpang Mesra misalnya, itu udah 100 kali. Tanpa kita sadari, jaraknya dekat. Apalagi misalnya rumah kita misalnya di Darussalam, kantor kita misalnya di Penayung atau di manalah. Cukup kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau rumah kita misalnya di daerah Peniti dan kantor kita di wilayah Uli Karing misalnya. Cukup istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi kuncinya istighfar. Kuncinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Yang kedua, yakin. Ihfadillah tajidhu tujahak. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Artinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak akan pernah sia-sia. Doa kita pasti akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin setiap doa kita itu akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa doa itu ibarat kita mengayuh sepeda. Ya, misalnya kita ingin
naik sepeda, ingin mengayuh sepeda. Dari Masjid Al-Badar, kita mau pergi ke Masjid Baitus Sholihin di Uli Karing. Bisa nggak dengan sekali dayung kita sampai ke sana? Nggak bisa. Kita naik sepeda ini, kita sekali dayung, dan kita berharap sampai ke Baitus Sholihin. Nggak bisa. Kecuali mungkin ke depan ada sepeda masa depan ya. Itu dengan sekali dayung langsung sampai ke sana. Mungkin. Tapi sepeda yang saya ingin menganalogikan dengan sepeda masa sekarang. Jadi sepeda, kalau kita dayung sekali, nggak sampai ke Baitus Sholihin. Kita dayung 2 kali, nggak sampai ke Baitus Sholihin. Kita dayung 3 kali, 4 kali, 5 kali, belum sampai ke Baitus Sholihin. Rupanya, ketika kita ingin pergi ke Baitus Sholihin, ada razia di situ. Nah, ini sering saya lihat razia di sini. Ya, razia. Wah, khawatir nih. Walaupun naik sepeda, saya khawatir nanti ditanya dengan polisi. Akhirnya belok kemana? Ke Kampung Pinang. Ya. Jadi doa itu kan, kita berharap doa itu gini. Ini tujuan kita. Kita pengennya seperti ini, sampai ke tujuan. Tapi ternyata dalam proses doa itu ada yang memang seperti ini, ada yang ke sini, belok ke sini lagi, ke sini. Tapi insya Allah akan sampai ke sini. Intinya kita kayuh terus, kita kayuh, dan insya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak mengenal lelah dan ban kita tidak bocor, sampai insya Allah. Begitu juga dengan doa. Oleh karena itu coba kita perhatikan bagaimana rentetan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita harus menjaga Allah dengan kita menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengistijabahkan doa kita. Apa kata Rasul setelah itu? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu ingin minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kira ini sabda yang simpel, ya seperti tidak ada hubungan antara apa hubungannya ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala menjagamu. Ternyata ini satu rentetan. Bagaimana caranya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tinggalkan dosa, kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, langkah kedua, yakin bahwa doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sudah dibuka jalan tol. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya minta? Ya Allah, minta apa saja. Ya, asal jangan minta hal-hal yang membuat kamu celaka. Atau meminta hal-hal yang tidak mungkin diistijabahkan. Misalnya apa? Nah, ya Allah, saya ingin jadi malaikat. Nggak bisa. Atau ya Allah, saya ingin jadi Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Itu tidak bisa lagi. Tapi kalau kita berdoa apa saja kita doa, insya Allah akan diistijabahkan. Selama itu doa yang baik. Doa misalnya, orang kan kalau doa itu biasanya kan lebih kepada hal duniawi sekarang ini. Misalnya apa? Berikan kepada kami rumah yang indah, mobil yang mewah, ya, anak yang soleh dan soleha. Apalagi permintaan istri yang cantik dan soleha. Ya. Jangan minta istri yang kedua, ya, nanti jadi ribut. Walaupun itu boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya misalnya kita minta apa saja, silakan minta. Minta pekerjaan yang berkah, minta bisa perdagangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa saja, Allah akan mengistijabahkan doa kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hal yang simpel. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dari hal yang simpel sampai hal yang paling besar. Hal yang paling simpel itu apa? Misalnya apa? Nabi Musa alaihissalam pernah suatu ketika sandalnya putus. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba sandal beliau putus. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba itu sandal. Sandal itu insya Allah bisa dijangkau oleh semua orang. Tapi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sandal. Kemudian
Hal yang terbesar apa? Hal yang terbesar itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkan doa kita sehingga kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang paling besar. Jadi di antara hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang coba ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, dan dia masih anak kecil. Nah, dalam hadis ini kita menemukan satu pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu tugas penting seorang ayah, tugas penting seorang guru. Tugas penting seorang ayah itu bukan bagaimana anaknya itu hanya jago akademik, hanya jago matematika, hanya jago fisika, kimia. Itu boleh. Dan itu tidak dilarang dalam agama. Boleh. Tapi yang terpenting adalah selain mengajarkan anak-anak itu sholat, selain mengajarkan kepada anak-anak itu akhlak yang baik, maka ajarkan kepada anak-anak itu kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala satu senjata yang sangat kuat. Satu senjata yang sangat ampuh. Sehingga tidak ada kata pesimis bagi seorang muslim. Tidak ada keinginan untuk bunuh diri bagi seorang muslim. Atau tidak ada satu hal yang dapat mengubah prinsip kita untuk kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sekarang ini, ada satu ungkapan yang beredar sekarang ini, yaitu orang jahat itu adalah orang baik yang dizolimi atau gitulah. Pernah mendengar itu ya? Itu ada satu tokoh fiktif yang coba diterbitkan oleh orang barat. Tidak ada kamu seperti itu. Dalam Islam tidak ada istilahnya kita itu jahat kemudian sebabnya adalah karena kita dizolimi, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dizolimi selama 13 tahun di Mekah. Dan beliau diperangi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun di Madinah. Tidak ada sedikit pun yang bergeser dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali doa demi doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh. Ya, yaitu contoh yang ada di Mekah dan contoh yang ada di Taif. Nah, contoh yang ada di Mekah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dizolimi di Mekah dan ketika beliau itu diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya itu adalah supaya mereka itu bisa bersabar dan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul tidak ada kekuatan di Mekah, ketika para sahabat ditindas oleh orang-orang Quraisy, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berjalan di hadapan para sahabat dan mengatakan kepada keluarga Yasir misalnya, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala kepada kalian itu adalah surga. Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau boleh dizolimi, beliau boleh ditindas, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kehilangan doa. Karena ini senjata terkuat, senjata termahal, senjata yang langsung kita dihubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini ungkapan seorang hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Dan begitu juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mau memulai dakwahnya di Taif. Rasul ingin hijrah, Rasul ingin memulai dakwahnya di Taif. Tapi ketika sudah kurang lebih 10 hari beliau berdakwah di Taif, sambutannya kurang baik. Beliau dilempar, beliau disiksa, beliau diintimidasi, beliau dikatakan majnun, gila, beliau dikatakan kahin, tukang tenung dan sebagainya. Dengan wajah yang berdarah-darah, dengan tubuh yang penuh dengan luka. Tidak ada sedikit dendam di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja memang Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul karena memang hatinya bersih, hatinya putih, hatinya tidak ada dendam. Sudah berdarah-darah wajahnya, tubuhnya sudah terluka, Allah menguji. Bagaimana cara mengujinya?
Allah Subhanahu wa taala sengaja mendatangkan malaikat gunung, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga seluruh gunung yang ada di permukaan bumi ini. Dari gunung Himalaya, gunung Bromo, gunung Selawah, semuanya dijaga oleh malaikat yang disebut dengan Malakul Jibal. Malaikat yang menjaga gunung-gunung di dunia. Malaikat ini mengucapkan salam. Wahai Muhammad, ya, ini ada malaikat yang menjaga gunung. Dia mengucapkan salam. Kemudian malaikat itu mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam keselamatan kepadamu wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini mengatakan, wahai Muhammad, aku mendengar dan aku melihat bahwa kaummu telah melemparmu, telah melukaimu, telah menzalimimu, telah mengintimidasi dan sebagainya. Apa yang kamu inginkan? Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Rasul sallallahu alaihi wasallam, seputih apa hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ya, kesempatan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa yang kita minta? Jadi membuktikan bahwa hati kita itu memang tidak bersih. Tapi kita berusaha untuk membersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Kita mencoba untuk mengklirkan hati ini menjadi hati yang bersih. Apa permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul tidak meminta apa-apa. Kemudian malaikat itu menawarkan, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau saya angkat 2 gunung terbesar yang ada di Mekah dan aku lemparkan dan akan aku hancurkan, lantakkan Taif itu dengan 2 gunung besar tersebut. Ada 2 gunung besar yang ada di Madinah. Yang pertama namanya Jabal Abi Qubais atau Gunung Abu Qubais. Sekarang itu sudah sedikit rata dan sedikit dikikis, dan di gunung itu dibangun istana Raja Arab Saudi yang ada di Mekah. Dan biasanya imam-imam Masjidil Haram itu sebelum mereka itu mengimami jamaah di Masjidil Haram itu istirahatnya di situ. Ada satu istana yang disebut dengan istana Jabal Abi Qubais yang ada di Mekah. Yang kedua adalah gunung namanya Qu'ayqi'an. Itu 2 gunung besar. Kalau seandainya 2 gunung itu dicampakkan oleh malaikat gunung, maka akan hancur Taif. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, jangan engkau lempar. Jangan engkau siksa mereka dengan engkau lemparkan 2 gunung tersebut." Ada harapan, ada doa di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Karena sesungguhnya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akan lahir orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala di Taif. Saya enggak mau mereka itu mati dalam keadaan kafir, dan saya yakin dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Tidak lama ya, pada tahun 9 Hijriah, Taif masuk Islam. Penduduk Taif masuk Islam. Artinya jaraknya itu kira-kira sekitar 11 tahun. Jadi 11 tahun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempar di Taif, penduduk Taif masuk Islam. Rasul melihat, Rasul mengetahui bahwa doanya diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan, bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu doa. Makanya kita jangan tertawa kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti ini. Saya punya banyak masalah, saya ada beberapa hal yang mengganjal dalam kehidupan saya. Apa solusinya? Kemudian sahabat kita mengatakan berdoa. Terus kita mengatakan, berdoa. Enggak ada yang lain. Iya, berdoa. Enggak ada solusi lain. Iya. Saya tidak ada solusi lain, solusinya adalah doa. Karena dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan doa-doa kita. Tapi kita ikuti langkahnya. Langkah yang pertama, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin bahwa doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
ya, mengikuti step demi stepnya, kita mengikuti langkah demi langkahnya, insya Allah doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta pertolongan, maka minta pertolonganlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di sini dibedakan antara minta berdoa kepada Allah dengan minta pertolongan? Karena ini memang ada hubungan antara kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongan. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami menyembah. Hanya kepadamulah kami beribadah. Dan doa itu merupakan bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi meminta kepada Allah, meminta pertolongan, urutannya adalah tinggalkan dosa, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kita berdoa akan diistijabahkan. Kita meminta pertolongan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih manjur lagi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita menggunakan senjata itu di waktu yang tepat. Pertama, kita menggunakan senjata itu secara tepat, secara benar, yaitu ikuti langkah tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul pada Ibnu Abbas. Kemudian kita gunakan pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak waktu. Di antara waktu yang mustajab itu, istilahnya waktu yang paling utama itu adalah waktu sepertiga malam terakhir di setiap malam. Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau kalian minta pasti akan diberikan. Kalau kalian meminta ampun pasti akan diampuni. Dan kalau kalian meminta pertolongan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya prime time-nya atau waktu yang paling utama adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang tepat. Tapi kadang-kadang kita tidak mendapati waktu tersebut. Kapan kita doanya? Doanya itulah antara azan dan iqamah. Kadang-kadang kita juga nggak bisa menemukan waktu itu karena mungkin sibuk kerja dan sebagainya. Bagaimana waktunya? Berdoalah ketika di waktu hujan. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mendapatkan. Bagaimana caranya? Kita berdoa di waktu subuh. Setelah subuh kita berdoa. Karena itu waktu yang mustajab. Atau kita berdoa ketika setelah sholat asar. Itu waktu mustajab. Waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak malaikat-malaikatnya di waktu subuh dan di waktu asar. Kalau kita tidak punya waktu, kapan lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdoa kapanpun kita bisa. Berdoa dimanapun kita berada. Berdoa dalam kondisi apapun kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan senjata secara tepat, caranya tepat, waktunya tepat, yaitu dengan menggunakan cara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, dan kita berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Itu jitu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jitu sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ini sebagai ilmu yang penting juga, saya pernah sampaikan juga, tapi saya ulangi lagi. Jadi ini kunci juga. Tadi pertama adalah caranya benar, waktunya tepat, dan menggunakan cara yang lebih manjur lagi. Bagaimana cara yang lebih manjur? Yaitu ketika kita terbangun di malam hari. Pernah nggak kita terbangun di malam hari? Pernah. Mungkin kita mau ke kamar mandi, atau mungkin kita terbangun karena anak atau cucu menangis di malam hari. Kalau kita terbangun di malam hari, itu tandanya Allah rindu kepada kita. Jangan ketika Allah rindu kepada kita, misalnya terbangun di malam hari, kemudian kita hanya sekedar menenangkan anak kita, cucu kita, kemudian kita tidur lagi. Jangan. Atau misalnya ketika kita terbangun di malam hari dan kita ingin buang air kecil, jangan hanya sekedar buang air kecil, kemudian kita tidur lagi. Jangan. Ketika terbangun di malam hari, itu tandanya Allah rindu kepada kita.
Apa yang kita lakukan ketika kita terbangun di malam hari? Ya, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pergi ke kamar mandi, kita cuci tangan. Ya, karena memang tangan kita ini dalam keadaan tidak bersih. Kita bersiwak. Setelah kita bersiwak, kita ucapkan beberapa zikir, dan ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Jadi ketika orang terbangun di malam hari, kemudian dia berzikir dengan zikir yang 6, yaitu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kita berdoa atau berzikir dengan 6 zikir ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qala rabbighfirli ghafarallahu lahu. Kalau setelah kita membaca 6 zikir ini yang mudah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, dan kita meminta ampun, niscaya Allah pasti akan mengampuni. Masya Allah ya, luar biasa. Wa idza da'a ustujiba lahu. Kalau dia itu berdoa, pasti akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tawaddaa wa shalla qubilat sholatuh. Kalau dia berwudu dan dia salat, maka salatnya itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Malam hari. Jadi waktunya di malam hari. Berzikirnya di malam hari. Berdoanya di malam hari. Minta ampunnya di malam hari. Salatnya di malam hari, semuanya itu akan diistijabahkan dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah enggak kira-kira langkahnya? Mudah enggak? Secara teori mudah. Prakteknya silahkan dipraktek sendiri-sendiri di rumah. Jadi teorinya mudah, tapi saya yakin insya Allah kita semuanya bisa mempraktekkan itu semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita menuju ke arah kebenaran dan menuju ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.